Sobat Cuan, untuk membahas seputar investasi bodong, kita akan langsung saja berdialog bersama Bapak Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi. Halo, selamat sore Pak Tongam. Selamat sore, Bu. Selamat sore Pak Tongam. Terima kasih sudah bergabung ya di Cuap-Cuap Cuan Berkah nih. Pak Tongam, Ya, terima kita kasih. kan sering kali nih melihat bahwa Satgas sudah menindaklanjuti dan juga sudah menutup investasi bodong setiap hari ini. Ada saja, tapi kenapa sih investasi bodong ini justru malah kian marak? Ya, kita bisa lihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi pelaku penawaran investasi bodong ini, di mana dengan kemajuan teknologi informasi saat ini sangat mudah bagi mereka untuk menawarkan investasi ilegal melalui situs web, aplikasi, atau media sosial kepada masyarakat. Jadi sering juga pelaku ini menggunakan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menjadi testimoni dalam rangka menawarkan investasi-investasi ilegal tersebut. Di sisi lain, dari sisi masyarakat kita juga masih banyak masyarakat kita yang mudah tergiur dengan bunga tinggi, imbal hasil tinggi. Jadi begitu diiming-imingi imbal hasil tinggi, tanpa mengecek terlebih dahulu, langsung ikut. Di samping itu juga masyarakat kita masih perlu kita tingkatkan literasinya untuk memahami produk-produk keuangan. Jadi dari dua sisi ini kita melihat adanya kemungkinan maraknya investasi-investasi bodong di masyarakat. Oke, jadi memang dari segi masyarakat juga ini harus semakin ditingkatkan ya literasi produk-produk keuangannya supaya tidak mudah nih tertipu dengan adanya investasi bodong. Nah Pak Tongam, kalau kita lihat juga ini apakah semudah itu membuat platformnya, dan kalau dari segi perizinan gimana sih? Ya, seharusnya setiap kegiatan usaha yang ada di Indonesia harus memiliki perizinan. Jadi kalau kita katakan investasi legal, ini bisa dari berbagai aspek kegiatan usaha. Bisa di jasa keuangan, bisa juga di perdagangan, bisa di koperasi, kemudian juga bisa di dalam kegiatan-kegiatan inovasi keuangan digital. Oleh karena itu, kita perlu melihat perizinan yang sesuai dengan kegiatan usahanya. Jangan sampai kegiatan-kegiatan ini yang kita ikuti tidak ada izinnya, tapi memberikan penawaran-penawaran investasi yang bisa merugikan masyarakat di kemudian hari. Oke, nah tapi Pak Tongam sering kali nih kita menemui bahwa suatu investasi ini di lamannya tuh mencantumkan laman resmi atau misalkan mengatasnamakan perusahaan berizin sehingga masyarakat ini merasa percaya-percaya saja dengan investasi ini. Ya, memang sering kita lihat adanya duplikasi dari website resmi yang berizin, kemudian digunakan oleh para pelaku ini untuk mengelabui masyarakat, di mana seakan-akan kegiatan-kegiatan mereka itu adalah kegiatan resmi dengan mendopleng website atau situs atau aplikasi dari yang resmi. Kemudian juga sering juga mereka melakukan kegiatan dengan mencantumkan logo otoritas yang terkait dengan perizinan, padahal sebenarnya tidak ada kaitan atau tidak ada izin dari otoritas itu. Nah, di sini perlu kita sampaikan kepada masyarakat, apabila ingin mengikuti suatu investasi, coba dicek kepada otoritasnya. Kalau contohnya dia bentuk koperasi, dicek ke Kementerian Koperasi. Kalau perdagangan, contohnya multi level marketing, bisa dicek di Kemendak. Kalau perdagangan berjangka komoditi, dicek di Bapepti. Nah, dengan mengecek perizinan-perizinan ini tentu bisa menghindarkan masyarakat dari kerugian akibat investasi-investasi legal ini. Oke, jadi harus langsung ngecek ya di Bapepti atau di otoritas lainnya. Nah, Pak Tongam, tadi juga Pak Tongam sempat menyebut bahwa tokoh-tokoh agama ini sering dijadikan media nih, atau bahkan kita juga tahu ya bahwa ada selebritis, kemudian influencer yang juga dimanfaatkan nih untuk mempromosikan investasi bodong yang ternyata sebenarnya mereka juga tidak paham nih atau tidak mengetahui kredibilitas atau legalitas nih dari investasinya. Ini gimana nih Pak? Terjadi tokoh masyarakat diundang dalam presentasi suatu investasi legal, di mana memang kehadiran mereka itu secara tidak langsung digunakan oleh para pelaku ini sebagai bahan promosi. Namun demikian sangat banyak juga tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tidak ingin hadir pada saat mereka mengetahui bahwa itu investasi legal. Jadi ini hanya kegiatan-kegiatan mengelabui dari pelaku investasi legal ini. Nah, kepada masyarakat juga kami harapkan penggunaan testimoni dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat ini juga perlu diwaspadai, karena kalau dia terkait dengan kegiatan-kegiatan investasi legal, tentunya ini adalah kegiatan yang memang tidak legal dan akan merugikan masyarakat itu sendiri.
Oke, Pak Tongam. Jadi memang ini makin marak ya sebenarnya ini terkait dengan investasi ilegal. Tapi kalau kita lihat juga sebenarnya seperti apa sih pengawasan dan juga dari pencegahannya gitu. Karena kalau kita lihat juga masih banyak berseliweran di media internet atau media sosial iklan-iklan yang ternyata investasi bodong nih, Pak Tongam. Iya, kami dari Satgas Waspada Investasi tentu melakukan langkah-langkah secara pertama prinsip pencegahan. Kami melakukan edukasi secara berlanjut kepada masyarakat mengenai waspada investasi legal sehingga masyarakat kita bisa mengetahui lebih banyak mengenai investasi-investasi yang mana yang tidak bisa diikuti dan mana yang bisa diikuti. Jadi ini strategi kita yang paling utama sebenarnya, edukasi kepada masyarakat. Karena kami yakin semakin terdidik masyarakat kita, semakin sempit ruang gerak para pelaku ini untuk mengelabui masyarakat kita. Oke, Dari edukasinya sisi tuh lain, sebenarnya kami seperti juga apa sih, Pak Tongam? Soalnya masih banyak nih yang ya, walaupun sudah kami tahu yang mana yang investasi bodong atau bukan, tapi ternyata masih ketipu juga. ya, memang ada kalau kita lihat dari masyarakat kita yang mengikuti investasi-investasi bodong ini, kita bisa melihat dari 2 kelompok ya. Yang pertama memang karena tingkat literasinya tidak, baik, ya sehingga dia bisa ikut saja ketika ditawarkan investasi dengan iming-iming hasil tinggi, kemudian dia ikut di sana karena memang tidak memahami bagaimana, waspada terhadap investasi-investasi legal itu. Kelompok kedua memang ada masyarakat kita yang memang sudah memahami kegiatan-kegiatan ini adalah ilegal, tetapi karena ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan, biasanya mereka itu mengharapkan keuntungan pada peserta yang datang duluan dan ini memang ditunggu-tunggu oleh mereka. Jadi kami mengatakan memang masyarakat dari kelompok kedua ini adalah memang yang sangat sulit kita atasi karena mereka mempunyai pendidikan yang sangat baik, kemudian juga memahami bagaimana investasi legal itu. Namun kami melihat ada keserakahan di sana. Jadi mereka itu memanfaatkan situasi untuk melakukan investasi-investasi, mengambil keuntungan dari masyarakat lain melalui investasi legal ini. Namun memang kita tetap berkoordinasi dengan 13 kementerian lembaga di Satgas Waspada Investasi secara berlanjut melakukan edukasi, baik melalui seminar, webinar, dan dalam kondisi COVID saat ini kami juga tetap melakukan seminar kepada masyarakat-masyarakat di berbagai pelosok Nusantara untuk memberikan pemahaman mengenai kewaspadaan terhadap investasi-investasi legal ini. Oke, Pak Tongam, kalau itu tadi dari kelompok-kelompok yang rentan nih terjebak dalam investasi bodong, kalau dari segi kelompok usia nih, yang mana nih kelompok usia yang paling rentan dikelabui oleh para investor investasi bodong ini, Pak Tongam? Ya, kami melihat dari data pengaduan yang masuk kepada kami, kelompok usia dewasa ya, yang pada dasarnya mempunyai penghasilan yang menjadi korban dari para investasi ilegal ini. Namun demikian yang menarik adalah tidak semua masyarakat kita yang ikut investasi ilegal ini adalah memang yang punya uang lebih untuk investasi dan tidak jarang kita lihat para masyarakat yang ikut investasi ilegal ini justru meminjam dari bank atau dari orang lain untuk memasukkan uangnya ke investasi legal ini dengan harapan bahwa contohnya ada investasi legal yang menawarkan bunga 10% per bulan. Sementara dia meminjam dari bank atau dari keluarga dengan bunga yang lebih rendah dari itu. Harapannya adalah dia bisa membayar bunga dan juga mendapatkan untung. Nah ini yang menjadi perhatian kita supaya masyarakat agar waspada jangan sampai melakukan investasi-investasi dengan meminjam dari bank yang justru akan membuat mereka rugi di kemudian hari. Oke, Pak Tongam, nah itu kan tadi supaya tidak merugi. Nah sebenarnya kalau cara memilih investasi yang tepat yang supaya kita tahu nih tidak ilegal nih gimana sih caranya, Pak Tongam? Ya, kalau investasi ini tergantung pada keinginan masyarakat kita mau investasi di mana. Tetapi yang pasti kami menyampaikan agar tidak terjebak dengan investasi legal, sangat simpel sebenarnya. Kenali 2L, legal dan logis. Legal artinya kalau ada penawaran dengan iming-iming imbal hasil tinggi, tanyakan izinnya, izin badan hukumnya, izin produknya, izin kegiatannya. Kalau tidak ada izin, jangan diikuti. Kemudian logis, artinya rasionalitas imbal hasil. Sangat tidak masuk akal kalau ada yang menawarkan contohnya perdagangan berjangka atau kripto dengan memberikan bunga 1% per hari atau suatu investasi dengan memberikan keuntungan 1% per hari. Nah, ini tidak masuk akal. Karena apa? Karena kegiatan-kegiatan seperti ini cenderung adalah penipuan. Oleh karena itu kita juga perlu menyampaikan kepada masyarakat agar tetap mengutamakan rasionalitas dari imbal hasilnya. Oke, jadi tadi itu tips and triknya adalah 2L ya, legal dan juga logis ya Pak Tongam supaya kita tidak mudah terjebak nih dalam investasi bodong.
Pak Tongam terkait dengan investasi bodong yang lagi ramai juga kan sekarang ini teman-teman milenial kan sudah mulai nih terjun di investasi kripto. Tapi yang lagi ramai juga nih EDC Cash yang lagi ramai nih. Banyak yang tertipu karena mereka menitipkan uangnya dengan alih-alih supaya duitnya makin banyak nih untuk ditambang di Bitcoin. Ini seperti apa nih Pak Tongam? Ini sudah masuk daftar investasi legal sejak Oktober 2020. Oleh karena itu, Satgas Waspada Investasi sudah mengumumkan ke masyarakat untuk tidak ikut investasi pada edisi cash ini. Edisi cash ini merupakan suatu aplikasi yang menggunakan komunitas member Edinar. Jadi tempat untuk mining dan mencatatkan Edinar coin. Tetapi memang komunitas ini membeli Edinar coin dulu dari edisi cash dan dijanjikan keuntungan 0,5% per hari atau 15% per bulan. Nah, yang menjadi masalah adalah bahwa Edinar ini, koin ini diperdagangkan di komunitas itu yang memang tidak mempunyai daya beli atau tidak ada kebutuhan, di mana komunitas ini memiliki koin sampai jutaan koin, tetapi tidak ada yang beli. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan Edinar edisi kasih ini hanya membuat masyarakat kita dibayar kalau ada peserta baru yang datang. Jadi ini kami duga kegiatan ponzi, di mana kegiatan-kegiatan pada saat peserta baru tidak ada, kegiatan ini jadi kolaps. Nah, apa yang terjadi saat ini adalah bahwa koin di member itu sangat banyak, tetapi tidak ada pembeli. Oleh karena itu, kegiatan ini sudah sangat merugikan masyarakat yang ikut di sana. Oke, Pak Tongam masih terkait dengan cryptocurrency ini kan teman-teman milenial nih kan sekarang sudah mulai mencicipi nih dengan cuan yang sangat fantastis di cryptocurrency dengan waktu yang cukup cepat gitu ya dibandingkan dengan investasi-investasi lainnya. Nah, kalau menurut Satgas sendiri, cryptocurrency ini termasuk investasi bodong nggak sih? Iya, kripto ini diperdagangkan. Kalau kita contohnya mau investasi di cryptocurrency, kita bisa membeli koin, contohnya Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain melalui crypto exchanger. Jadi kalau ada yang menawarkan kripto dengan investasi atau keuntungan fix seperti di Cash dan saat ini juga ada LBC di NTB, ini adalah kegiatan yang cenderung merupakan penipuan. Karena apa? Karena investasi di cryptocurrency ini dengan harga yang sangat fluktuatif, yang bisa naik dan tiba-tiba turun, ini adalah kegiatan-kegiatan yang punya risiko sangat tinggi. Jadi kalau edisi cash selalu menawarkan bahwa keuntungan 0,5% per hari secara fix, ini adalah kegiatan yang memang tidak sesuai dengan perdagangan cryptocurrency. Oleh karena itu, apabila masyarakat ingin membeli kripto, kami meminta supaya lebih hati-hati karena harga yang tidak stabil, kemudian juga bisa rugi yang sangat besar. Dan juga kalau memang mau membeli, silakan dibeli di crypto exchanger, bukan di komunitas atau pribadi-pribadi yang menjanjikan keuntungan fix dalam investasi cryptocurrency. Oke, sejauh ini kalau berdasarkan data Satgas, modus-modus apa sih Pak yang sering terkait dengan investasi bodong gitu yang terkait dengan kripto ini Pak Tongam? Ya, banyak modus-modus baru saat ini yang dilakukan oleh para pelaku investasi bodong ini, terutama juga tadi saya sampaikan bahwa ada yang mengaku terdaftar di otoritas tertentu, terdaftar di OJK, di Kemendak, Bapepti, untuk mengelabui masyarakat. Dan juga melakukan duplikasi terhadap website atau aplikasi pada entitas yang mendapatkan izin resmi. Kemudian saat ini juga yang paling banyak itu kita temui adalah penawaran perdagangan berjangka, perdagangan forex dengan memberikan bunga. Contohnya ada 1% per hari, 2% per hari, yang juga banyak diikuti oleh masyarakat kita. Di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan like iklan atau video, kemudian kita dapat uang, tetapi kita daftar dulu dengan memberikan sejumlah uang. Jadi saat ini dengan penawaran-penawaran yang sangat maju dan banyak ragamnya, ini masyarakat perlu hati-hati. Karena bagaimanapun juga kalau ada kegiatan-kegiatan kita diminta untuk membayar dulu untuk mendapatkan keuntungan, ini agar diwaspadai.